Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pro dan kontra kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Kenapa menimbulkan kehebohan? Karena melibatkan crazy rich, orang-orang kaya dan terkenal. Dan menjadi polemik karena dianggap termasuk korupsi terbesar di tahun ini, yaitu 271 triliun. Namun sampai hari ini belum ada declaration resmi dari BPK sebagai syarat resmi untuk menyatakan kerugian negara. Apa sebenarnya yang terjadi? Inilah Hot Room, crazy rich tergeledah kasus korupsi timah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap 14 tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin pertambangan PT Timah Tbk. Namun akhir-akhir ini kabar korupsi tersebut mencuat. Pasalnya, Kejagung menangkap 2 tersangka baru yang dikenal masyarakat sebagai Crazy Rich, yaitu Helena Lim dan suami dari aktris ternama Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua Crazy Rich ini dikenal memiliki kehidupan yang mewah. Namun kini, kekayaan kedua tersangka yang diduga hasil dari korupsi telah disita sebagai barang bukti. Dugaan korupsi Helena dan Harvey dimulai sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019. Kedua tersangka diduga telah membantu mengelola hasil kerjasama tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan processing pelebur timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR yang tentunya untuk keuntungan pribadi. Semoga Badan Pemeriksa Keuangan segera merilis kerugian nyata negara dalam kasus korupsi timah ini. Para pemirsa, walaupun sudah malam begini, Hotman tetap segar. Dan Anda telah melihat saya sekarang ini hampir tiap hari bersidang di MK. Apa penyebabnya sehingga saya segar? White coffee, kopi luwak kesayangan Hotman. Setiap hari Hotman minum karena kopi yang membuat saraf kita segar dalam setiap pertarungan berdebatan. Inilah dia white coffee, kopi luwak. White coffee, kopi luwak sangat cocok untuk di hari-hari indah di malam berbuka puasa. Pak Boyamin, kamu yang pertama saya tanya. Ya oke. Oke, Pak Boyamin. Ya. Sebelum kita membahas, tentu kan kita harus ngerti dulu kasus posisinya. Itu makanya saya tanya ke Anda. Sebenarnya kasus posisinya gimana sih? Yang kita dengar bahwa selama berpuluh-puluh tahun rakyat sudah menambang di daerah IUP dan kemudian dijual ke PT Timah. Itu 10 tahun, berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Tapi dalam 2 tahun belakangan ini, kemudian dibentuk beberapa perusahaan CP-CP, mengorganisir mereka, memodali mereka, ya, kemudian hasil timah itu diolah oleh CP ini dalam bentuk logam baru dijual ke PT Timah yang kemudian dibayar 3 bulan kemudian. Apakah begitu kasus posisinya dan di mana korupsinya? Saya mulai misalnya begini, yang jadi tersangka HM itu tahun 2019 penerimaannya 1,6 M. Ya. Sementara ada pihak lain yang mendekati 30 belum tersangka. Ya. Nah, itu artinya sering saya yang mengatakan official benefitnya gitu. Ya. Nah, tapi itu, kasus posisinya sebenarnya di mana dasar korupsinya itu terjadi apa? satu, dugaan pembengkakan biaya smelter. Ya. Kira-kira smelter ini untuk ongkos produksi 800 per ton. Ya. Terus kemudian dengan 1.200 sudah untung lah perusahaan smelter. Tapi kenyataannya diduga PT Timah membayar 3.000. Oke. Ya. Nah itu hitung-hitungan untuk kasarnya
kerugian dari selisih 3.000 dikurangi 1.200 atau anggap aja 1.500 lah Yeah. itu hampir mendekati 950 miliar. Kedua, klaster dugaan tambang ilegal. Ya, tambang ilegal itu tanda kutip bahkan ada yang ngomong mencuri di lahannya sendiri gitu. Jadi ya tadi oleh perusahaan swasta ngambil di lahan konsesi yang punyanya Timah, seakan-akan milik sendiri, dibawa ke smelter dan kemudian dijual kepada PT Timah. Nah, itu memang belum dihitung kalau itu. Ya, belum dihitung kerugian ya, negara di situ. sekitar kira-kira kalau gambaran kasar saya 10 sampai 20 T lah gitu. Ya, sekitar itu. Jadi kerugian realnya kira-kira segitu. Tapi kalau 271 triliun itu kan kerugian tentang ekologi, tentang lingkungan lah, kerusakan lingkungan. Jadi nggak usah dibahas kalau itu gitu. Nggak usah dibahas tentang itu dulu. Iya, karena kerusakan lingkungan, sungai yang hilang, terus cuma jadi danau itu yang kalau harus nimbun lagi berapa, terus kemudian pohon yang tertebang. Jadi sampai hari ini belum ada audit BPK tentang kerugian negara di luar lingkungan hidup ini. Lingkungan hidup memang pun sedang belum ada. dihitung, masih sedang dihitung. Sedang dihitung tapi sudah ditahan. Ya, kan dalam konteks itu ya bisa aja pra-peradilan, silahkan aja. Banyak yang juga mengajukan pra-peradilan kalau itu dianggap belum. Tapi kan perhitungan kasar oleh penyidik dari rangkaian itu kan juga sudah ada. Misalnya kan hitung-hitungan saya tadi, loh kok ini banyak orang yang terkait ini kan yang tersangka itu menerima yang di luar kewajarannya, misalnya begitu. Terus juga kalau Bang Hotman itu kan punya perusahaan berapa misalnya. Itu kan entitasnya punya saham, jadi komisaris, jadi direksi. Ada 50 belum, Bang Hotman punya? Belum termasuk Metro TV. Misalnya ini ternyata ada satu orang entitasnya itu sampai 77 gitu loh. Tapi begini, jadi sudah puluhan tahun rakyat menambang di wilayah itu. Dan selama ini rakyat menjual langsung ke PT Timah. Itu tidak pernah jadi kasus, tidak dianggap sebagai kasus korupsi. Kenapa setelah 2 tahun terakhir masuk perusahaan semacam kayak koperasi jalan, cuma dalam bentuk CP terpisah disatukan PT, mereka. bahkan PT banyak juga. PT dan CP. Kenapa setelah karena tidak ada perubahan gitu loh. Tetap gambarannya gini. Tetap penduduk yang menambang gitu loh. PT Timah kalau dalam posisi yang awal tadi kan pemilik. Orang-orang nambang ini kan dapat upah. Katanya menjual yang menjual itu kan sebenarnya hitungan upah. Gitu loh, hitungannya upah. Pemilik sesungguhnya tetap masih PT Timah. Warga-warga biasa yang nyangkul, yang kecil, yang cuma 1 truk 2 truk itu seakan-akan saya punya habis ngambil terus jual. Tapi sebenarnya itu miliknya PT Timah sebagai upah. Sebagai upah. Tapi kalau belakangan ini sejak 2018-2019 PT-PT ini menjadi seperti tadi pemilik. Betul-betul menjual kepada memodali memberikan uang muka kepada penduduk itu. Tapi kan menjadi miliknya PT-PT itu. Dijual ke PT Timah. PT Timah dalam hal ini betul-betul pembeli. Nah, kalau yang awal tadi dengan penduduk tadi, dia pemiliknya memberikan upah pada Tapi penduduk. kan PT Timah tidak, dia membeli karena memang dia tidak memproduksi, dia tidak menambang, dia terima yang sudah jadi logam. Seperti tambang batu bara misalnya. Kontraktor itu kan dibayar memang sesuai pekerjaannya. Pemilik izin lah yang sebenarnya punya keuntungan paling besar. Nah, dalam hal ini kan PT Timah keuntungannya paling kecil. Tapi kan mereka si PT-PT tadi kan menjual ke PT Timah itu kan. Iya makanya, tapi PT Timah harusnya tetap sebagai pemilik. PT-PT yang swasta tadi sebagai orang yang bekerja sebagai kontraktor diupah. Format upahnya baru dibicarakan yang wajar. Kalau begini ini sudah Pak Muhammad Jamil. Ini kepala divisi praktisi hukum pertambangan ya. Gimana? Apa analisa Anda terhadap kasus Bangka Belitung Timah ini? Ya, kalau dalam studi kami di Jatam sebetulnya yang terjadi di kasus Bangka ini ada 1 dari 5 pola umum tambang ilegal yang beroperasi. Yaitu penduduk-penduduk. Yaitu tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal. Nah, pola yang terjadi dalam model begini ada 2. Ada yang dengan sepengetahuan pemilik. Ada yang tanpa sepengetahuan pemilik. Misal dicuri tadi yang abang ceritakan. Itu yang penduduk tadi ya? Iya. Nah, kalau ada yang dalam sepengetahuan pemilik, nah di sini yang biasa terjadi masalah. Masalahnya adalah ketika kemudian ada transaksi yang tidak wajar, lalu dibikin seolah-olah legal, dibikin dokumennya secara legal, sehingga maka akan sangat sulit kemudian itu ditentukan sebagai kerugian negara ataupun korupsi karena tampak legal. Ya. Nah, tapi kemudian dalam praktek di PT Timah ini
ditemukan memang sejak 2019 ya. Kita menemukan pola bahwa ada 27 smelter yang ditindak oleh kepolisian pada waktu itu. Lalu kemudian ternyata dalam prosesnya bukannya terjadi penegakan hukum terhadap 27 smelter ini, tapi kemudian diarahkan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan legal di sana. Dan diarahkan oleh siapa? Diarahkan dari hasil rapat mediasi antara mereka dan pihak kepolisian di sana untuk agar dapat diakomodir, agar dapat difasilitasi, dapat beroperasi, karena itu terkait dengan alasannya adalah ini terkait dengan nasib orang banyak. Jadi pada waktu itu adalah hasil proses perundingan begitu? Ya, persetujuan. Secara baik dengan PT Timah maupun dengan aparat. Harusnya begitu. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini, semakin menarik. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Junaidi Saidi dari Fakultas Hukum UI ya. Kalau rakyat diizinkan menambang secara sukarela, kemudian hasilnya dijual ke PT Timah, ya, diizinkan menambang, ada juga menambang ilegal, ya, di luar IUP-nya itu, dijual kepada PT Timah sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi kemudian 2 tahun terakhir ini berubah, ada semacam bagian tengahnya, ya, semacam perusahaan yang mengorganisasi mereka ikut memodali dan dijual kemudian ke PT Timah. Apakah di situ unsur korupsinya ada? Jadi kalau saya melihatnya ini kan tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi saya juga baca perkembangan ini bahwa memang pernah ada laporan terkait dengan 480. Ya, itu diperiksa di Bareskrim. Ya. Dan memang dianggapnya ini jadi apakah itu jadi 480-nya terpenuhi, itu masih dalam proses. 480 saya udah lupa pasal berapa, tentang apa itu? 480 penadahan. Penadahan. Jadi dianggapnya ini ada penadahan yang dilakukan oleh dari hasil peti tadi. Ya. Tapi kalau saya pelajari, saya baca dari beberapa dokumen yang saya teliti gitu, bahwa memang keberadaan peti petambang liar ini memang menjadi satu masalah, terutama di Bangka, dan itu menjadi yang sudah berlangsung sangat puluhan tahun. Dan itu ada laporan kajian yang dibuat oleh kementerian kita tahun 2002 sampai 2022 itu ditemukan dalam 20 tahun terakhir memang masalah peti ini adalah masalah yang sulit untuk ditangani. Ya. Nah, dalam beberapa hal juga ini kan ada isu dari kemasyarakatan juga ya. Karena ini berkaitan juga dengan kondisi masyarakat. Nah, menariknya adalah saya baca laporan BPS ya, pasca daripada penegakan hukum terhadap Timah ini ya. Kemudian itu laporan BPS tahun 2023, kondisi ekonomi Bangka itu mengalami negatif pertumbuhannya. Oke. Pertumbuhan itu negatif dan itu akhirnya punya dampak apa kalau negatif itu? Punya dampak terhadap daya beli. Berarti pendapatan menurun, daya belinya juga hilang, bisa jadi hilang kalau negatif itu ya. Nah, dengan adanya di situ maka kalau secara kronologis kita akan lihat ini akan ada peningkatan daripada kejahatan petty crime. Petty crime akan meningkat. Yang sebelumnya, sebelum ada ini, itu kondisi masyarakat memang daya belinya bagus, mereka beli bagus, pertumbuhan juga bagus. Itu orang kalau naruh motor itu pinggir jalan itu udah aman-aman aja. Nah, pasca ini sekarang mereka mulai takut. Bahkan itu pencurian, perampokan ke rumah, beberapa orang itu juga sudah mulai terjadi dilaporkan. Nah, ini dampak-dampak ini yang juga harus dilihat. Jadi saya melihatnya proporsi daripada penegakan hukum itu juga harus melihat bagaimana sebenarnya multiplier efek yang itu akan punya dampak. Nah, ini yang mungkin jadi concernnya Jatam juga kalau saya baca di laporannya. Jadi itu harus jadi pertimbangan gitu, bagaimana kemudian multiplier efek ini menjadi dilakukan. Nah, kalau misalkan penegakan hukum itu dilakukan secara serampangan tanpa melihat multiplier efek yang akan punya dampak, nah itu kalau dalam teori kita sebut itu draconian law. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya tahun lalu saya menulis juga di media Indonesia
bahaya draconian law kalau ini dibiarkan, maka ini akan punya dampak yang kemana-mana. Oke, Kenapa? kita lihat dulu yang berikut ini apa sebenarnya yang diumumkan oleh aparat sebagai kerugian negara dalam kasus ini. Coba ditayangkan dulu. Nah ini dia nih. Ya, rincian kerugian negara kasus peliti itu sebesar 271,6 triliun. Ya, yang agak ada di sini perhitungan itu dari Bambang Hero Suharjo, guru besar Fakultas Kehutanan. Jadi guru besar dasar perhitungannya adalah dari guru besar kehutanan dan ini bisa diperinci gak nih? Katanya ini hanya baru sebatas kerugian lingkungan hidup, ya. Belum ya ini. Kerugiannya itu masih sebatas kawasan hutan, di luar kawasan hutan. Jadi kerugian lingkungan hidup, belum kerugian lingkungan ekologis, belum ada kerugian berkurangnya keuangan negara diumumkan, ya. Benar ya? Sampai hari ini belum ada, hanya sebatas kerugian karena rusaknya lingkungan hidup, ya. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Dalimunte sebagai ahli pencucian uang? Apakah hanya dengan seorang dosen ya bisa menentukan kerugian negara dan ini masih sebatas lingkungan hidup? Jadi tadi menarik apa yang Bang Hotman mulai ungkap di awal itu terkait tentang kerugian negara. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini adalah efek domino dari kasus Surya Darmadi. Ya. Di kasus itu pakarnya juga sama, Ya. Bambang Hero. Ya. Saat itu dia sampaikan bahwa kerugian negara saat itu adalah 73 triliun. Ya. Itu adalah kerusakan lingkungan hidup karena menanam sawit di daerah hutan. Ya. Nyatanya di Mahkamah Agung kan dihitung, akhirnya ditolak itu. Bahwa Mahkamah Agung hanya menghitung kerugian keuangan negara 2 triliun rupiah. 2 triliun. Itu yang dibuktikan secara nyata bahwa itulah kerugian keuangan negara yang terjadi di kasus tersebut. Jadi saya kira untuk nilai 271 triliun yang ada saat ini adalah bukan kerugian negara, karena belum ada audit BPK seperti yang Abang sampaikan tadi. Tapi memang sekarang dalam beberapa kasus memang didorong terlebih dahulu ada model-model seperti ini. Fantastis. Untuk beberapa kasus juga ada yang dipakai justru BPKP. Ada kasus yang persis dengan kasus Timah ini, yaitu kasus tambang ilegal emas di wilayah Antam di Sulawesi Tenggara. Saat ini sedang sidang, Bang. Nikel bukan emas. Nikel. Nikel di Sulawesi Tenggara. Itu audit kerugian negaranya itu dari BPKP. BPK sampaikan, sepengetahuan saya itu tidak ada kerugian negara. Bahkan ketika ada kerjasama model yang sama dengan ini, itu kondisinya Antam setiap tahun jadinya untung. Dari sebelum ada kerjasama dengan penambang ilegal tersebut. Jadi concern saya tadi sebenarnya ini juga kita agak gampang ya, apakah ini korupsi atau tidak. Karena memang untuk tambang ilegal juga sebenarnya ada hukumnya, ada lex spesialisnya. Kenapa tidak pakai itu, lebih mudah. Nanti setelah itu kita tinggal, kalaupun misalnya ada cuci uangnya, tinggal proses dari tindak pidana. Ada pertanyaan lagi, yang melakukan penambangan itu perusahaan ini atau rakyat penduduk setempat? Nah kalau itu saya kurang tahu, Pak Boyamin. Gini loh, kalau yang melakukan visi penduduk penambangan setempat itu tidak ada persoalan. Seperti dulu sebelum ada PT-PT, itu dianggap penduduk ini sebenarnya bekerja dengan diupah, tapi kerennya kan menjual gitu loh. Sebenarnya dari dulu udah benar praktik itu. Jadi tapi kalau memang mereka, ini kan kerusakan lingkungan hidup, berarti penduduknya yang merusak dong. Harusnya dia yang ditahan. Dalam konteks itu, penduduk menambangnya juga tidak, tanda kutip, tidak serakah lah, kira-kira kan gitu. Ada yang serakah, menambang serakah, ada yang tidak serakah dikit gitu ya. Misalnya ini, serakah nggak dihukum gitu ya. Praktek di Bangka, setelah ada PT-PT itu seperti monopoli, gitu loh. Tidak ada izin dari yang godfather-nya di situ, yang nggak bisa nambang. Penduduk juga begitu, gitu loh. Jadi ada proses kemudian, tadinya yang masyarakat ini anggap aja ilegal, kayak penambang pasir di Merapi yang hanya 1 cangkul 2 cangkul ke truk, itu kan nggak pernah diproses. Ketika ada orang yang pakai eskavator baru ditangkap kan gitu. Jadi ya memang proses modernisasi boleh, tapi kemudian ini rakyatlah yang mestinya jadi koperasi segala macam, bukan ada godfather-nya, gitu loh. Kira-kira persoalannya sederhana itu kok,
gitu. Kalau kerugian negara ya mari kita hitung nanti seperti tadi dua klaster, smelter dan dugaan yang tadi tambang ilegal yang dilegalkan. Kan itu sebenarnya Jadi keuntungan itu mestinya kan dihitung sekarang. Kalau dulu seakan-akan tidak masalah. Sekarang ketika ada masalah memang dihitung. Sebenarnya harusnya keuntungan PT Timah berapa sih? Kalau bisa lebih besar, nah itu selisih itulah yang bisa dikatakan sebagai kerugian negara nanti. Jadi Anda seolah mengatakan boleh tetap rakyat menambang secara ilegal asal dikoordinir. Kalau koperasi boleh yang mengkoordinir gitu. Ya enggak juga, tapi maksudnya penambang tadi kan menjadi pekerjaannya PT Timah. Jadi legal dong. Gitu loh. Gimana nih Bu Devi? Pengamat sebagai rakyat menambang. Kalau rakyat yang menambang berarti kalau benar ada kerusakan lingkungan berarti rakyatnya pelakunya. Tapi kok nggak ada yang ditahan, gimana Ibu Devi? Kalau gini loh, kalau yang nyuruh itu PT Timah sebagai pekerja, yang bertanggung jawab nanti PT Timah yang untuk reklamasi dan lain sebagainya. Kan ada jaminan reklamasi di situ yang punya izin. Nah kalau ini ilegal oleh PT-PT, reklamasi tidak ada, gitu loh. Bukan tanggung jawabnya PT Timah seakan-akan memang oleh perusahaan lain. Jadi mereka saling lempar. Oke, Ibu Devi? Kalau saya sebagai pengamat sosial justru menyoroti bahwa masyarakat kemudian kaget. Atau kalau menurut hemat saya pura-pura kaget. Bahwa ada orang yang kelihatannya kaya raya ternyata belakangan terungkap kekayaannya dari jalur haram. Kan begitu. Nah, yang menarik ternyata riset paling terkini akademik tentang masyarakat mana sih yang paling gandrung untuk menjadi kaya. Ternyata masyarakat Asia itu memang tergila-gila dengan kekayaan. Sehingga tidak lagi menaruh curiga kalau ada orang kaya, mau itu di belakangnya karena korupsi dan sebagainya. Masyarakat Asia punya kecenderungan untuk menerima. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Gue juga mau. Ya terus? Ya artinya ini sangat menarik bahwa kalau ini kan bukan sekali dua kali ada orang yang mendemonstrasikan kekayaan tapi belakangan kemudian ketahuan tadi jalur ilegal tadi gitu kan. Nah ini yang sebenarnya dalam konteks berbangsa secara sosial ini menjadi problem. Artinya ada penerimaan dari masyarakat yang menutup mata bahwa ya selama Anda bisa kelihatan hebat, keren dan bahkan Anda tanda kutip selalu memberikan sumbangan minimal sumbangan visual yang bisa memenuhi keinginan mental saya agar saya juga bisa menjadi seperti Anda walaupun hanya melihat akun TikTok atau Instagram Anda, semua orang mendukung. Ini satu hal yang menjadi PR dalam konteks pendidikan moral di bangsa ini bahwa menjadi kaya tidak salah, tapi hanya persoalannya Anda melewat jalur halal atau haram. Selama Anda penampilan kaya, oke-oke aja. Jangan sampai ketangkap, begitu kan? Aduh, ini gimana nasib berlian gua ini? Oke, kita mulai lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kita mulai lagi di Hot Room. Saya selalu ingatkan para pemirsa, kalau Anda bekerja keras, selalu didampingi oleh white kopi luwak kesayangan Hotmat. Itulah yang membuat saya tetap segar sarafnya, sehingga bisa bersidang tiap hari 9 jam, habis itu syuting di mana-mana. Kopi luwak white kopi. Kesayangan Hotman Paris. Jadi gimana nih Pak Boyamin, ya? Ini pidana atau enggak sih? Ya pidana. Di mana pidananya? Saya belum percaya nih. Dia juga ragu nih, coba. Gimana? Coba uraikan unsur pidananya di mana? Ya kan gini. Kalau ini PT Timah mengizinkan orang menambang. Oke, mengizinkan. Kemudian hasil tambangnya dijual ke PT Timah melalui PT-PT tadi. Dijual dengan harga yang disepakati. Pidananya di mana? Aku masih bingung gitu loh. Kalau yang rakyat tadi sebenarnya itu hanya bekerja. Tapi dia udah puluhan tahun sebelum PT ini masuk, yang punya tanggung jawab itu adalah tetap PT Timah yang punya izin. Jadi nanti kalau ada danau yang lubang besar segala macam, kewajiban PT Timah untuk reklamasi. Dan namanya punya izin itu membayar awal aja KDI, kompensasi data informasi itu besar. Sekelas level-level batubara di Bungo aja 350 miliar itu. Kecil. Belum nanti royalti 13%, PNBP, biaya keluar, segala macam. Itulah yang kalau dihitung nanti bisa besar lagi kerugian negara akibat illegal mining ini gitu. Jadi itu yang harus dihitung juga.
Jadi dengan PT ini tadi menjadi tanda kutip menjadi pemilik PT-PT swasta itu. Bukan bekerja kepada PT Timah. Bedakan dong gitu. Sesederhana itu masa masih sulit mencerna gitu selevel Bang Hotman. Saya tidak sulit mencerna. Karena begini, sebelum PT-PT ini masuk, praktek itu sudah berjalan. Yaitu penduduk menambang, ya kan? Kemudian dijual ke PT Timah. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Harganya berapa? Sebentar dulu. Kalau soal harga itu kan sudah aspek jual beli. Maksudnya pertanyaannya apakah praktek penambangan itu pidana atau tidak? Karena puluhan tahun boleh ya oleh penduduk kemudian dijual ke PT Timah. Itu sudah berlangsung puluhan tahun dan itu tidak pidana. Kalau kemudian ada masuk join, kalau induk perbuatannya bukan pidana, kalau pihak yang masuk kemudian kenapa pidana? Itu yang logika hukum saya belum masuk. Bandingkan gitu harganya penduduk tadi karena sebagai upah, itu PT Timah mendapatkan kalau manajemennya benar loh ya, itu keuntungannya besar. Karena dari penduduk misalnya hanya 1.000, dia bisa menjual 3.000. Karena penduduk itu hanya dikasih upah. Tapi PT tadi menjadi illegal mining, menjadi penambangan ilegal karena diakui sebagai miliknya dan menjual kepada PT Timah. Pak Jamil, apakah memang selama puluhan tahun penduduk yang menambang di situ dibayar dengan upah oleh PT Timah atau memang mereka itu menjual ke PT Timah sebelum 2 tahun terakhir PT-PT ini masuk? Ya, begini sebetulnya Bang Hotman ya. Nah, praktek itu terjadi, tapi kemudian kalau kita lihat dalam hukum pertambangan, definisi penambangan itu kan menggali, mengangkut, lalu menjual. Nah, penambangan ini adalah sebuah industri yang rakus lahan, rakus air, dan juga teknologi tinggi sehingga kemudian dia untuk beroperasi butuh izin. Ya. Nah, ketika kemudian ada yang melakukan penambangan, tapi dia tidak punya izin, artinya itu pidana. Tuh. Nah, di situ pidana yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada konsesi milik PTA, PT Timah ya. Lalu kemudian ada orang menambang di situ. Diizinkan. Kalau begini sebentar. Nah, ada orang yang menambang di situ. Kan ada 2 pola nih. Tanpa sepengetahuan PT Timah, itu pidana juga, jelas itu pencurian. Kalau kemudian diizinkan, dan dia beli malah hasilnya. Nah, ini saya kira perlu didalami dalam konteks hukum pertambangan itu. Kita mengenal ada yang memang dikenal namanya izin usaha jasa penambangan IUJP. Penambangan pemilik konsesi bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam konteks ketika dia punya izin usaha jasa penambangan. Nah, pertanyaannya yang terjadi di PT Timah, apakah CV dan PT ini izin usaha jasa penambangan? Setelah kami periksa, ternyata bukan. Dia berdiri sebagai entitas sendiri sebagai perusahaan tambang yang dapat izin pula. Diberikan izin CV dan PT. Nah, sehingga dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks lebih besar, kami dari Jatam melihat sebetulnya masalah problemnya ada di pengambil kebijakan. Ada para pihak-pihak yang pejabat masa tidak mampu memeriksa bahwa ini sudah konsesi PT Timah, harusnya tidak dapat lagi diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tambang baru untuk menguasai konsesi itu. Yang boleh hanya jasa usaha penambangan dan dalam konteks inilah ada unsur diduga kuat ada unsur pidananya, Bang. Pak Junaidi, kalau saya misalnya punya izin IUP pertambangan, PT saya punya izin IUP pertambangan, kemudian saya izinkan orang menambang di tambang saya, nanti saya bayar, saya beli dari hasil penambangan kamu, itu boleh nggak? Nah, kalau dilihat di Undang-Undang Pertambangan memang yang megang IUP dia harus menambang wilayahnya sendiri. Gitu. Kalau memang dia ada perjanjian kerjasama, maka kerjasama itu adalah yang tadi disampaikan oleh teman-teman Jatam, memang begitu aturan mainnya. Nah, saya melihatnya ini kan perlu diteliti ya. Pada posisinya ini perusahaan ini dia jasa pengangkutan. Kalau jasa pengangkutan kan semua satu bagian. Kalau pertambangan itu dari hulu awal dia eksplorasi, dia tambang, dia angkut, terus dia proses. Ya. Itu menjadi satu alur yang sama. Nah, kalau dia satu bagian berarti kan ada kerjasama sebenarnya di dalam hal ini adalah berarti sifatnya itu adalah keperdataan kalau kita lihat kerjasama tadi. Jadi ada perjanjian di antara perusahaan tadi dengan PT Timah. Nah, ini yang juga perlu dilihat. Nah, kalau saya ngelihatnya juga tadi kaitannya dengan kerugian negara ya.
kerugian negara itu udah jelas, kerugian negara itu harus real. Harus real. Nggak boleh sifatnya potensial. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Hero itu potential loss. Masih potensial loss. Jadi itu nggak boleh sama sekali sifatnya potensi. Nah, apalagi kalau saya melihatnya pasca putusan MK 2006 ya dengan dihapusnya kata dapat dan dapat itu kata dapat itu dihapus, maka kemudian secara mutatis mutandis itu kalimat tentang kerugian perekonomian negara itu menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena kerugian perekonomian negara itu udah pasti potentialis. Potensi, nggak mungkin ada perekonomian negara itu yang bisa dihitung secara pasti. Kenapa? Karena komponen dari perekonomian negara itu sangat volatile. Ya. Nah, elemen-elemen itu nggak bisa dipastikan. Sehingga dengan kata dapat, di mana kerugian negara harus bersifat pasti, maka kerugian perekonomian negara itu secara mutatis menurut saya juga jadi tidak berlaku. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi kalau misalkan itu mau diproses, ya, berarti kan sebenarnya unsur daripada kerugian negara itu masih belum ada. Unsur kerugian negara dalam kasus tambang timah belum ada. Unsur negara itu menjadi unsur yang penting kalau dia mau pakai pasal 2, pasal 3. Ya. Nah, tinggal bedanya kan pasal 3 menyalahgunakan wewenang gitu kan. Nah, tapi kerugian negara itu tetap harus dihitung secara pasti. Dan yang menghitung tuh harus BPK. Makin menarik nanti Boyamin akan marah kalau saya terus berdebat. Kita istirahat dulu deh kalau gitu. Dipersembahkan oleh Oke. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya minta kepada para ahli-ahli di sini, apakah tidak sebaiknya dalam setiap perkara korupsi menunggu audit declaration kerugian negara oleh BPK sebelum menahan seseorang? Setuju. Setuju. Lebih sempurna begitu. Lebih sempurna. Tapi kan juga tidak ada larangan. Sambil jalan memproses itu gitu. Karena ada juga yang pra-peradilan dikabulkan belum ada kerugian, tapi juga ada pra-peradilan yang ditolak meskipun dengan dalil juga belum ada perhitungan kerugian negara BPK. Jadi itu yang disebut sebagai draconian law. Apa itu? Draconian law itu adalah suatu bagaimana menggunakan instrumen hukum untuk menakut-nakuti. Ya. Nah, itu dalam teorinya kita sebut draconian law. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau menggunakan instrumen hukum, maka di situ diajarkannya harus menghormati hukum acara. Kenapa? Karena hukum acara itu adalah jantungnya daripada penegakan hukum. Jantungnya keadilan. Ketika hukum acara tidak ditegakkan ya bersama dengan penegakan hukum itu, maka itu sudah masuk dalam kategori draconian law. Nah, ini harus hati-hati. Dan yang tadi saya bilang bahwa multiplier effect dari perbuatan ini juga itu harus diperhitungkan juga. Nah, ini yang saya ngelihatnya terlalu terburu-buru jadinya akhirnya. Kenapa? Apakah memang ini praktek draconian law yang coba diterapkan? Nah, itu saya udah nulis dari tahun lalu tentang bagaimana ini praktek draconian law harus dibatasi dan nggak boleh jalan lagi. Dan itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme. Disclaimer, saya setuju itu. Kan saya tidak membela Kejaksaan Agung sebenarnya kan gitu kan. Saya setuju memang kerugian negara itu. Pak Boy bela Kejaksaan. Lah ya makanya. Tapi tadi yang ini udah mestinya dipanggil Kejaksaan Agung ke sini untuk menjelaskan itu. Gitu. Jadi menjadi kita berdua jadi seakan-akan pada diametrikal. Sesuatu hal yang tidak dilarang bukan berarti itu boleh dilakukan. Tetapi suatu yang salah bukan berarti itu boleh kemudian itu tidak diapa-apakan itu menjadi benar. Nggak boleh. Suatu hal yang salah itu nggak boleh dilakukan kembali dan itu harus jadi pelajaran. Nah, itu dan kita berpikir restoratif. Saya sudah mendengar dimanapun hukum acara adalah justru hukum acara itu adalah tugasnya mengontrol aparat agar menegakkan hukum dengan benar. Di situ keseimbangan antara hak dengan wewenang. Gimana Pak Dalimunte? Dan tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang-wenang. Ya, jadi kalau tadi menyambung yang disampaikan oleh Bang Junet ya, pasal-pasal itu apalagi pidana itu harus lex stricta, lex certa. Artinya jelas dan tertulis. Nah, pasal 2 dan pasal 3, Bang, ini pasal yang bermasalah. Setelah dipretelin dengan putusan MK, sampai sekarang juga dari UN itu minta pasal 2 dan pasal 3 itu dicabut. Karena undang-undang korupsi ya? Undang-undang korupsi. Karena di UNCAK itu nggak ada. Masalah keuangan negara di UNCAK itu nggak ada. Yang ada itu hanya suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Tapi intinya adalah ini pasal kantong Doraemon. Jadi kalaupun misalnya perkara apapun nanti, kalau disambung-sambungkan dengan dua pasal ini,
ini bisa aja masuk. Ya. Nah, saya katakan bahwa ini pasal tidak jelas, antara lain diakui juga dengan Mahkamah Agung. Ya. Dengan lahirnya Perma nomor 1 tahun 2020. Ya. Di situ akhirnya harus dirinci, kapan seorang dihukum 1 tahun, kapan dihukum 20 tahun, dengan besar kecilnya kerugian keuangan negara, dengan besar kecilnya yang dinikmati. Ya. Yang kedua, SEMA nomor 3 tahun 2018. Di situ juga dijelasin pembedaan pasal 2 dan pasal 3. Karena pasalnya nggak bisa bedain. Ya. Kita nggak bisa bedain kapan seorang kena pasal 2, kapan kena pasal 3. Karena menyalahgunakan wewenang juga melawan hukum. Ya. Akhirnya diatur bahwa di atas 200 juta boleh pasal 2. Ya. Di bawah 200 juta pasal 3. Itu kan artinya pasal ini nggak jelas. Ya. Jadi pasal ini sangat berbahaya. Makanya nanti apa yang concern Bang Hotman, kalau ini terus ada pasal ini, tidak diubah, saya yakin ke depan banyak lagi korban-korban. Oke, Pak Jamil. Definisi kerugian negara adalah apabila uang, surat berharga atau harta negara berkurang. Betul. Itu definisi kerugian negara. Kalau lingkungan hidup rusak, itu kerugian negara nggak sih? Nah, menurut kami itu menjadi penting dan harusnya dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Ya. Nah, yang digunakan oleh Pak Bambang Hero sebetulnya itu Permen LHK nomor 7 2014 itu. Ya. Untuk menghitung kerusakan lingkungan ya, biaya kerusakan lingkungan. Nah, kalau kemudian lingkungan hidup ini penting untuk dipandang sebagai kepemilikan publik dan kekayaan negara. Kalau kemudian ternyata ada sebuah perbuatan secara melawan hukum, secara curang untuk memperkaya diri dan kelompoknya yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang begitu masif, seharusnya itu menjadi kerugian negara dan inilah saya kira yang sedang diformulasikan. Oke, Ibu Devi gimana nih? Anda itu pengamat sosial. Pandangan Anda atas kasus ini dan gaya hidup seperti aku yang grace-grace begini gimana? Gimana? Apakah saya harus simpan ini cincin saya atau gimana? Oh enggak, gini. Pertama, yang pasti soal materialistik masyarakat bukan hanya hati-hati bahwa itu bisa menipu cintanya masyarakat pada orang yang dia kagumi karena kekayaannya tadi. Tetapi yang paling berbahaya adalah demonstrasi materialistik ini ternyata dalam catatan, kalau istilah hukum berarti kriminal, itu sudah digunakan untuk justru menjerat orang lain. Karena apa? Ketika Anda kelihatan kaya, Anda dengan mudah mempersuasi, melakukan propaganda penipuan, karena orang langsung percaya bahwa Anda adalah orang yang punya legitimasi. Jadi menurut apapun. Anda, ada bayinya tetap seolah-olah kaya gitu? Oh iya, tentu saja. Karena itu apa namanya, satu hal yang menarik, ada satu negara kita sebut saja Cina, yang dia dari 2013 serius sekali mengatakan bahwa tolong berhenti untuk mendemonstrasikan kekayaan, baik itu pejabat negara, baik itu selebgram dan sebagainya, karena mereka melihat bagaimana kejatuhan Yunani dan sebagainya karena perilaku korup yang salah satunya didorong oleh semangat untuk memperkaya diri. Jadi memperkaya diri itu tidak hal yang sederhana. Nasihat Anda kepada para selebgram, kepada para konglo muda Indonesia apa? Satu, teruslah tetap kaya dengan jalur tetap kaya. Yes, tentu saja dengan jalur yang halal. Tapi tolong pastikan cara Anda mendemonstrasikan tidak membuat orang kemudian ingin mengejar ketertinggalan mereka dengan cara-cara yang salah. Karena ada teori-teori keirian, bahkan ada indeks keirian yang sudah ada secara akademik yang mengukur orang kan cepat sekali iri ketika melihat Bang Hotman seperti ini. Yang sayangnya kalau dia nggak mampu, dia akan menempuh jalur-jalur kriminal. Oh begitu. Jadi nasihatnya jangan show off gitu. Jangan show off, kalau ingin memotivasi tentu saja baik, tapi tidak dengan cara membuat orang lebih iri kepada kita. Itulah nasihat dari pengamat sosial Ibu Devi. Oke. Saya kan tadi kepotong baru sedikit. Disclaimer, apapun yang saya katakan tadi masih asas praduga tidak bersalah. Bisa aja Godfather itu ditipu oleh anak buahnya. Pemodal ini bisa aja ditipu anak buahnya. Tapi yang belum disita adalah private jet yang pernah dikatakan sebagai hadiah ulang tahun. Itu harus segera disita itu. Jangan-jangan itu malah leasing kemudian ditarik lagi oleh lessor hanya halu. Itu juga menjadi masalah. Orang boleh saja melakukan suatu perbuatan pidana, misalnya melakukan perbuatan pidana tahun 2024. Tapi yang disita adalah harta-harta yang sudah ada 30 tahun lalu. Itu bagaimana? Nggak boleh. Iya, tidak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Dan maksudnya penyitaan itu pun juga harus dilakukan secara hati-hati ya. Dan itu jangan lupa juga mekanisme hukum acara harus berjalan.
Jadi jangan juga misalkan gini ya, draconian law juga itu dilakukan ketika lakukan penyitaan tanpa ada perhitungan bahwa memang ini menjadi bagian daripada hasil daripada kejahatan. Ya. Yang kedua, itu juga seringkali penyitaan itu dilakukan tanpa mempertimbangkan hal-hal misalnya kepemilikan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sudah disita tapi tidak bisa dieksekusi. Ngapain? Dan ingat itu ada KPK kalah sekalah-kalahnya oleh Tubagus Khairiwardana alias Tapi Wawan. dalam kasus ini benar nggak ada pengusaha di Bangka Belitung yang disita dari rumahnya 100 miliar cash? Jangan tanyakan saya, tanyakan Kejaksaan Agung dong. Ini kan jurisprudensinya KPK pernah kalah dengan Wawan, Tubagus Khairiwardana. Karena dulu tahun 2009-98 itu di Australia disita semua. Terus kemudian pada saat disidangkan TPPU harus dikembalikan. KPK diem aja gitu. Jadi karena terlalu semangatnya semua disita dan itu nggak boleh lagi terjadi. Jadi kasus ini merupakan pelajaran bagi kita. Jangan biasakan nyimpan uang cash di rumah. Ya, simpanlah di rumah teman atau di rumah yayang kamu, begitu ya. Ya, kalau enggak karena sita, walaupun itu tidak ada kaitan dengan perbuatan ini. Saya kira itu sudah akhir dari diskusi kita ini dan kita belum bisa membuat kesimpulan apapun karena kita masih menunggu perkembangan kasus ini. Ini kasus yang sangat menarik karena tidak tanggung-tanggung 271 triliun itu, sedangkan Freeport sendiri penjualannya setahun cuma 100 triliun. Freeport hanya 100 triliun. Kok bisa kasus Bangka Belitung Timah sudah 271 triliun, itu baru kerusakan lingkungan. Nanti bagaimana dari kerusakan kerugian negaranya, itu bisa-bisa tidak masuk di akal atau tidak, kita lihat perkembangannya. Demikianlah akhir dari diskusi ini. Mari kita selalu nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Metro TV. Dipersembahkan oleh